Halo semua, pada video ini kita akan membahas sebuah buku pseudepigrafis yang berjudul Perjanjian Salomo atau The Testament of Solomon. Apa itu pseudepigrafis dan apa isi buku Perjanjian Salomo? Itu yang akan kita bahas di dalam video ini. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pseudepigrafis adalah sebuah karya yang dikaitkan secara keliru. Misalnya, naskah-naskah yang diklaim bahwa pengarangnya adalah seseorang, tetapi sebenarnya orang itu bukan pengarangnya. Atau, sebuah karya yang pengarang aslinya mengkaitkan karyanya dengan tokoh di masa lalu. Secara sederhana, pseudepigrafis bisa dikatakan seperti fan-made story, atau cerita seru-seruan yang dibuat oleh penggemar pada zaman sekarang. Di dalam hal ini, Perjanjian Salomo adalah sebuah karya fantasi yang diperkirakan dikarang antara abad pertama sampai abad pertengahan oleh orang Kristen Yunani. Tetapi, buku itu mengklaim bahwa dirinya dikisahkan oleh Raja Salomo sendiri. Tokoh utama di dalam buku ini tentu saja Salomo anak Daud, Raja Israel. Di dalam buku ini, Salomo berperan sebagai orang pertama dengan kata ganti saya. Jadi, ceritanya, di dalam buku ini, Salomo yang sedang bercerita. Rangkuman isi buku Perjanjian Salomo adalah sebagai berikut. Pada suatu saat, ada seorang anak muda yang bekerja membangun bait suci diganggu setan. Kemudian, Salomo berdoa di bait suci yang sedang dibangun itu, lalu dia menerima sebuah cincin ajaib dengan segel Tuhan dari malaikat Mikael. Cincin itu membuat Salomo mempunyai kemampuan untuk memberikan perintah kepada setan-setan. Salomo memberikan cincin itu kepada anak muda itu untuk ditempelkan ke dada setan yang mengganggunya. Singkat cerita, anak muda itu akhirnya berhasil menangkap setan itu dan menyerahkannya kepada Salomo. Setan itu mengaku bernama Ornias, lalu setan itu taat dan bekerja untuk Salomo. Salomo melakukan hal yang sama kepada pangeran setan yang bernama Beelzebul. Dengan Beelzebul di bawah kendalinya, Salomo memerintahkan semua setan untuk membuat bangunan. Pada saat yang lain, Salomo mengirim seorang pelayan dengan cincinnya untuk menangkap setan angin yang mengganggu di tanah Arab. Pelayan itu berhasil menangkap setan angin dengan menggunakan kantung anggur dan cincin itu. Setan angin yang ditangkap itu bernama Epipa, dan dengan kekuatannya, batu-batu besar terangkat. Kemudian Salomo juga menangkap setan dari Laut Merah yang mengaku bernama Abizitibot. Abizitibot mengaku sebagai setan yang membantu penyihir Mesir melawan Musa dan mengeraskan hati Firaun. Abizitibot dan Epipa bekerja sama mengambil tiang ajaib berwarna ungu dari Laut Merah bagi Salomo. Selain setan yang bernama Ornias, Beelzebul, Abizitibot, dan Epipa, Salomo menangkap banyak setan lain yang terlalu panjang untuk saya bacakan pada video ini. Bisa dikatakan, seluruh isi buku Perjanjian Salomo adalah tentang perjumpaan Salomo dengan para setan. Pada akhir buku itu, Salomo bercerita bahwa dia jatuh cinta kepada seorang perempuan Sunem. Untuk mendapatkan perempuan Sunem itu, Salomo harus menyembah Rafan dan Molok. Awalnya Salomo menolak, namun akhirnya Salomo setuju untuk menghancurkan 5 belalang di dalam nama Molok supaya bisa tidur dengan perempuan itu. Setelah Salomo melakukannya, roh Tuhan langsung pergi dari Salomo. Dia menjadi lemah dan bodoh, lalu dia mengikuti keinginan perempuan itu untuk membangun bait Baal, Rafa, Molok, dan berhala-berhala lainnya. Pada akhirnya, Salomo mengaku bahwa dia menulis buku perjanjian itu sebagai peringatan untuk pembacanya supaya taat sampai di akhir, bukan sampai di awal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, buku Perjanjian Salomo bisa dikatakan adalah buku cerita fantasi yang dibuat pada abad pertama oleh penggemar Raja Salomo. Buku ini tidak pernah dianggap cerita sungguhan oleh Yahudi dan Kristen. Karena orang Yahudi dan Kristen yang membaca buku Perjanjian Salomo akan langsung tahu bahwa itu adalah dongeng fantasi untuk anak-anak seperti halnya Sun Gokong.
Kisah Salomo yang mengendalikan angin dan membuat bangunan dengan bantuan setan adalah dongeng anak-anak pada abad pertama, karangan orang Kristen Yunani. Namun, kita harus menghormati teman-teman kita yang Muslim. Saya berharap teman-teman non-Muslim yang menonton video ini tidak merendahkan atau mentertawakan teman-teman kita yang Muslim. Karena teman-teman yang Muslim diperintahkan untuk menghafal Al-Quran Surah 34 ayat 12-13 di dalam bahasa Arab dan percaya bahwa itu adalah peristiwa sungguhan. Karena diwahyukan langsung oleh Allah. Allah berkata di dalam Al-Quran Surah 34 ayat 12-13, dan kami dalam kurung tundukan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan dalam kurung pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya dalam kurung di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Mereka dalam kurung para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya dalam kurung membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang dalam kurung besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap dalam kurung berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur dalam kurung kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, saya menghormati apa yang teman-teman Muslim percaya. Teman-teman masih percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan, itu adalah hak teman-teman. Tetapi, dengan penuh rasa hormat, saya harus mengatakan bahwa kisah Salomo mengendalikan angin dan kisah para setan membantu Salomo untuk membuat bangunan adalah dongeng anak-anak pada abad pertama yang dikarang oleh orang Kristen Yunani. Judul bukunya adalah Perjanjian Salomo atau The Testament of Solomon. Kisah Salomo mengendalikan angin dan setan-setan itu satu genre dengan kisah Sun Gokong di dalam buku Perjalanan ke Barat. Saya tidak tahu untuk apa teman-teman menghafal dongeng anak-anak karangan orang Kristen Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jika teman-teman memang suka menghafal apa yang teman-teman tidak ketahui dan percaya bahwa itu adalah wahyu dari Tuhan, ya silakan aja. Itu adalah hak teman-teman. Tetapi, silakan teman-teman mempertanyakan diri sendiri. Untuk apa teman-teman menghafal dongeng anak-anak karangan manusia sambil percaya bahwa itu adalah wahyu dari Tuhan? Nah, kalau teman-teman mau membaca isi buku Perjanjian Salomo yang selengkapnya, teman-teman bisa cari di Google dengan kata kunci The Testament of Solomon atau buka website dengan alamat yang tertera pada layar sekarang ini. Oke, sekian video kali ini. Jika teman-teman suka video ini, silakan berikan jempolnya dan bagikan kepada orang-orang yang teman-teman kenal. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui Patreon, Dana, dan BRI. Channel ini bisa terus berjalan karena dukungan teman-teman. Yesus Kristus penguasa saya memberkati kamu. Bagaimana kalau Pak RT aja yang mimpin doa? Wah, maaf deh, saya nggak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Ih, kan saya kagak bisa. Paman ente aja, dia kan orang Arab, pasti bisa. Iya, عمي اقرأ الدعاء تفضل. Ana la ustati aqra ad-du'a ya Sa'id. Li'annani lam atubu ila Allah. Wa anni akhafu inna du'ai la yataqabbal Allah walau kana hu bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ma hada? Nahnu natakallam humma yaqulun amin. Astaghfirullahal azim. Amin. كيف الحال هذا؟ ما شاء الله. آمين. أنتم كلكم جاهلون لا تفهمون العربية. نحن نتكلم وأنتم تقولون آمين. آمين 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 يا رب العالمين. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran.
senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Ku bersyukur kau pemilik hidupku, penebus penuntunku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Engkaulah gembalaku, kasihku rasa berlimpah, mengurapi hidupku. Tak gentar ku melangkah, meski di dalam kekelaman. Kau hebat